Teknologi adalah alat yang mempermudah hidup, memperluas kreativitas, dan menghubungkan dunia. Tapi, pernah nggak sih kalian kepikiran gimana kalau alat ini malah menghancurkan privasi dan martabat seseorang? Baru-baru ini, sebuah kasus menjadi perbincangan hangat. Seseorang pakai AI buat hal yang nyermin, seperti nyalahgunain foto orang lain buat konten yang nggak pantas. Menggunakan foto orang lain buat konten yang nggak pantas adalah hal yang melanggar etika dan keasusilaan. Bayangkan dampaknya. Teknologi yang seharusnya melindungi, ini malah menjadi perusak kepercayaan dan harga diri. Foto-foto yang diambil secara diam-diam, bahkan dari media sosial diproses oleh AI hingga tampil seolah-olah asli. Seolah-olah tanpa busana. Ada puluhan korban yang teridentifikasi. Hidup mereka terancam hanya karena ulah satu orang yang menyalahgunakan teknologi. Pemirsa, satu pelaku kasus manipulasi foto berbasis kecerdasan buatan berhasil diamankan aparat kepolisian setelah diduga menyebarkan konten palsu yang meresahkan masyarakat. Pelaku berinisial AR ditangkap di kediamannya pada Sabtu malam usai penyelidikan intensif terkait penyebaran foto hasil rekayasa AI yang menyeret nama beberapa warga sebagai korban fitnah digital. Menurut keterangan resmi kepolisian, AR memanfaatkan perangkat lunak pengolah gambar berbasis deep learning untuk Perbuatan melanggar hukum ini bukan hanya masalah moral, tapi juga pelanggaran hukum serius dalam negara kita. Pelaku dalam kasus ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 Ayat 1, yang melarang keras setiap orang yang sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar keasusilaan. Artinya, mengunduh, menyebar, atau mengirim konten asusila secara elektronik adalah tindakan pidana. Untuk pelanggaran ini, ancaman pidana penjara maksimalnya mencapai 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah, tertera pada pasal 45 ayat 1. Selain itu, perbuatan ini juga dihubungkan dengan pasal lain yang memberikan tambahan ketentuan pidana, yaitu pasal 51 ayat 1. Karena manipulasi data dilakukan secara tidak sah dengan sistem elektronik. Kombinasi pasal-pasal ini membuat pelaku bisa terancam hukum maksimal hingga 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Selain itu, perbuatan ini juga dihubungkan dengan pasal lain yang menjadi tambahan ketentuan pidana, yaitu pasal 51 ayat 1. Karena manipulasi data dilakukan secara tidak sah dengan sistem elektronik. Kombinasi pasal-pasal ini membuat pelaku bisa terancam hukuman maksimal hingga 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Hukum ada untuk melindungi kita. Penyalahgunaan teknologi untuk meretas privasi pribadi akan membawa konsekuensi yang sangat berat.